Berita hari ini beralih ke dalam negeri. Mantan pelatih timnas Kanada, John Hartman, dirumorkan menjadi salah satu pelatih yang diwawancara PSSI untuk mengisi kekosongan kursi pelatih skuad Garuda. Sebagai Menpora, nanti ada tim verifikasi yang memanggil semua cabur termasuk PSSI. Ya, kalaupun misalnya, loh Pak Erick kan ketua PSSI-nya, tetapi kan mekanisme. PSSI sudah temukan kandidat baru. Kursi pelatih timnas Indonesia diam-diam sudah disiapkan. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan PSSI? Mengapa beberapa petinggi federasi tiba-tiba terlihat mondar-mandir ke Eropa? Dan kenapa sejak beberapa hari terakhir, satu nama asing terus berbisik di lorong-lorong Senayan? Publik bertanya, media menebak-nebak. Namun satu rumor kini menguat. PSSI disebut-sebut sudah menemukan kandidat baru untuk mengisi kekosongan kursi pelatih timnas Indonesia. Bukan wacana, bukan penjajakan, tapi sudah mengerucut. Keheningan yang tidak biasa. Dalam dunia sepak bola, keheningan seringkali lebih berisik daripada konferensi pers. Dan itulah yang terjadi saat ini di tubuh PSSI. Tidak ada bantahan keras, tidak ada klarifikasi tegas. Tidak juga pernyataan resmi menutup spekulasi. Padahal, biasanya PSSI cukup cepat memadamkan isu sensitif. Namun kali ini, sunyi. Beberapa sumber internal menyebut, kesunyian ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi komunikasi. Karena, jika rumor ini benar, maka PSSI sedang menyiapkan keputusan besar yang akan mengubah arah timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Kursi panas yang tidak kosong. Secara resmi, kursi pelatih timnas Indonesia memang terlihat kosong. Namun menurut rumor yang beredar di kalangan internal federasi dan agen pemain, kursi itu sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya belum diumumkan. Sumber yang mengaku dekat dengan lingkar teknis menyebut, PSSI sudah punya shortlist. Bukan 10, bukan 5, tapi tinggal 2 nama. 2 nama, 2 filosofi, 2 arah masa depan. Dan keduanya disebut sudah melalui tahap komunikasi intensif, termasuk pembahasan non-teknis seperti visi jangka panjang, struktur staf, hingga batas kewenangan pelatih terhadap pemain diaspora dan naturalisasi. Profil kandidat, bukan sembarang nama. Rumor ini semakin panas ketika bocoran profil kandidat mulai muncul. Bukan pelatih lokal, bukan pula figur simbolik, melainkan sosok yang disebut memiliki pengalaman menangani tim nasional. Terbiasa bekerja dengan pemain multikultural, punya rekam jejak di turnamen kontinental, dan pernah bersinggungan dengan sepak bola Asia. Nama tidak disebut secara terbuka, namun petunjuknya jelas. Ini bukan pelatih yang datang untuk belajar. Ini pelatih yang datang untuk menuntut. Sumber menyebut, PSSI kini lebih tertarik pada figur berkarakter keras, berani melawan tekanan publik, dan tidak takut bertabrakan dengan ego-ego lama di sepak bola nasional. Agen, hotel, dan pertemuan senyap. Satu potongan rumor yang membuat isu ini semakin liar adalah cerita tentang pertemuan tertutup di luar negeri. Disebutkan, seorang perwakilan PSSI terlihat bertemu agen pelatih di sebuah hotel bisnis, bukan hotel mewah. Bukan pula tempat umum. Pertemuan singkat, tanpa foto, tanpa unggahan media sosial. Namun setelah pertemuan itu, beberapa agenda timnas disebut berubah diam-diam, termasuk penyesuaian kalender uji coba, penundaan pengumuman staf teknis, dan evaluasi ulang pemain proyeksi jangka panjang. Apakah ini kebetulan? Atau tanda bahwa arah timnas sudah ditentukan? Hanya tinggal menunggu waktu diumumkan? Filosofi baru, sepak bola atau politik? Rumor lain menyebut, kandidat pelatih ini mengajukan satu syarat yang cukup berani. Timnas harus dipisahkan dari kepentingan jangka pendek dan tekanan non-teknis. Syarat ini disebut sempat membuat beberapa pihak di internal federasi tidak nyaman. Karena selama ini, timnas Indonesia bukan hanya soal taktik dan pemain, tapi juga soal ekspektasi publik, kepentingan kompetisi, bahkan gengsi kekuasaan. Namun justru disinilah PSSI dikabarkan mulai berubah. Isu ini menyebut, federasi kini ingin memindahkan pusat kendali ke ruang ganti, bukan ke ruang rapat. Jika rumor ini benar, maka penunjukan pelatih baru bukan sekadar ganti figur, melainkan revolusi cara berpikir. Reaksi di balik layar. Siapa yang gelisah?
Tidak semua pihak dikabarkan menyambut rumor ini dengan antusias. Beberapa pelatih lokal disebut merasa tersingkir tanpa diberi kesempatan, tidak dilibatkan dalam proses, dan kembali hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Sementara di sisi lain, beberapa pemain justru menyambut positif. Rumor dari ruang ganti menyebut, sebagian pemain diaspora sudah diberi sinyal tentang kemungkinan pelatih baru yang lebih memahami kultur Eropa. Apakah ini alasan mengapa beberapa pemain terlihat lebih aktif menjaga kebugaran? Atau kenapa beberapa pemain tiba-tiba kembali tampil menonjol di klub? Semua seolah bergerak, seakan mereka tahu sesuatu yang publik belum tahu. Momen pengumuman, menunggu waktu atau menunggu hasil? Pertanyaan terbesar kini bukan lagi siapa, melainkan kapan. Sumber menyebut, PSSI menunggu satu momen penting, hasil pertandingan tertentu, atau kepastian agenda internasional, atau bahkan situasi politik internal yang benar-benar kondusif. Karena pengumuman pelatih timnas Indonesia bukan sekadar berita olahraga, tapi isu nasional yang bisa memantik euforia atau kekecewaan massal. Jika hasil diumumkan di waktu yang salah, nama sebesar apapun bisa langsung ditolak publik. Jika rumor ini benar, maka kita sedang berada di ambang babak baru sepak bola Indonesia. Bukan era janji, bukan era slogan, tapi era pertaruhan. Karena pelatih baru ini disebut tidak datang untuk menyenangkan siapapun. Kecuali satu hal, hasil. Tidak ada lagi pemain titipan. Tidak ada lagi kompromi emosional. Tidak ada lagi alasan klasik. Menang atau pergi. Api atau harapan? Sekali lagi, ini masih rumor. Belum dikonfirmasi. Belum diumumkan. Namun sejarah sepak bola mengajarkan satu hal. Rumor besar jarang lahir dari ruang kosong. Jika PSSI benar-benar sudah menemukan kandidat baru, maka publik hanya punya dua pilihan. Mendukung sepenuh hati, atau menghakimi sejak hari pertama. Pertanyaannya sekarang, apakah kali ini kita benar-benar siap dengan perubahan?